Abad ke-13 Masehi merupakan suatu abad yang dikenal dengan abad yang paling menyedihkan bagi dunia Islam. Karena pada abad ke-13 kekhalifahan yang tadinya dikuasai oleh kaum muslimin selama berabad-abad telah dihancurkan, dan kota Baghdad sebagai pusat ilmu dan kebudayaan Islam telah dijarah oleh bangsa Tartar atau Mongol. Sesudah runtuhnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah di Baghdad dan naiknya bangsa Mongol, boleh dikatakan dunia Islam praktis tidak ada lagi sebuah daulah yang dapat menjadi tumpuan dunia Islam. Dan ketika itu dunia Islam menjadi cerai-berai. Dalam kondisi tersebut, secerca harapan mulai muncul ketika sebuah bangsa Islam sedang dalam mode kebangkitan, yakni Turki Utsmani. Munculnya Daulah Utsmaniyah jadikan dunia Islam mulai bisa kembali menunjukkan kegagahan dan keperkasaannya yang luar biasa dan dapat melanjutkan kemegahan yang pernah dialami oleh kejayaan Islam sebelumnya. Daulah Utsmaniyah dalam mempertahankan kemegahan Islam terjadi sampai pada masa permulaan abad ke-20, tepatnya hingga tahun 1924 Masehi, belum dihancurkan oleh seorang turunan Yahudi Dunama yang bernama Kemal Pasha laknatullah alaih. Setelah negeri Bizantium ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada pertengahan abad ke-15 Masehi atau tahun 1453 Masehi, dan Sulaiman Al-Qanuni menyerang kota Vienna, yaitu pusat kerajaan Austria, selama 2 kali penyerangan. Maka sampai sekarang ini masih terdapat kaum muslimin di negeri Bulgaria, Yugoslavia, Cekoslovakia, dan negara Polandia, terutama kaum muslimin dan keturunan-keturunan Turki Utsmani yang pernah menancapkan bendera bulan bintang di negeri tersebut. Di samping itu juga negara-negara Islam seperti Mesir, Hijaz, yakni Mekah dan Madinah, Yaman, Irak, Palestina, Maroko, Aljazair, dan Tripoli, semua pernah menjadi wilayah kekhilafahan Turki Utsmani. Oleh karena itu patut kita akui bahwa bangsa Turki memang bangsa yang gagah perkasa dan juga mempunyai darah keturunan Tauran yang tahan panas, dingin, dan sabar dalam berperang. Pertumbuhan Daulah Utsmaniyah. Ketika dunia Islam mengalami kemunduran yang begitu dahsyat, baik yang berada di kawasan Islam bagian timur maupun di kawasan Islam bagian barat, baik dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, maupun bidang politik yang diakibatkan oleh adanya intervensi dan serbuan komunitas Salibiyah dari barat. Dalam hal ini komunitas Kristen Eropa dan intervensi komunitas dari timur, yaitu bangsa Mongol, yang kemudian mengadakan pengusiran secara total terhadap komunitas Muslim yang berada di kawasan Islam bagian barat. Pada saat-saat dunia Islam mengalami masa-masa kritis, muncullah suatu kabilah yang mempunyai naluri keberanian yang berasal dari kabilah Turki yang dipimpin oleh Sulaiman Shah yang berusaha mengadakan serangan balasan terhadap bangsa Mongol.
Walaupun demikian, Sulaiman Syah harus wafat sebelum cita-citanya untuk menghancurkan bangsa Mongol tercapai, karena beliau tenggelam ketika mengadakan penyeberangan di Sungai Eufrat di dekat kota Urfa. Pada tahun 680 Hijriah atau 1281 Masehi, tepatnya seperempat abad sudah jatuhnya kota Baghdad, Sultan Utsman berhasil menundukkan bangsa Mongol. Dan inilah merupakan cikal bakal berdirinya kesultanan baru yang dikenal dengan nama Kekhilafahan Turki Utsmani. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sob agar menjadi amal jariah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.